Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafuddin dari Offering 20 AE NIM 220523604400. Di sini di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas akhir saya dengan kelompok saya yang memilih grafik fungsi linier. Dan di sini juga saya akan menjelaskan atau membuktikan lebih ke membuktikan pergeseran fungsi secara vertikal dan horizontal. Bisa kita lihat di sini rumus vertikal yaitu Y sama dengan Fx plus K dengan ketentuan K kalau pergeseran, kan ini vertikal. Jika pergeseran ke atas, jika ingin digeser ke atas, K harus lebih dari 0, dan jika ingin digeser ke bawah, K harus kurang dari 0. Lalu horizontal rumusnya yaitu Y sama dengan Fx plus H. Dengan jika hanya itu ingin jika hanya ingin ke kiri, jika pergeseran horizontalnya ingin ke kiri, yaitu H harus lebih dari 0. Jika pergeserannya mau ke kanan, H kurang dari 0. Di sini juga ada yang asli. Yang asli itu, rumus asli itu Y sama dengan 2X min 7. Dengan X yaitu min 3 sampai 16 dan Y-nya itu min 13 sampai 25. Bisa kita lihat di sini grafik yang asli itu ini. Kelihatan kan? Dan vertikal. Apa sih maksud vertikal ke atas 2? Yaitu vertikal ke atas 2 itu maksudnya kita memindah ke atas dengan dua satuan, yaitu jika ke 16, misalnya 16, terus ke 18, ke 20, gitu terus. Sama juga vertikal ke bawah, pergeseran ke bawah kan min 2, jadi pergeseran itu min 2, kayak ke 20, ke 18, ke 16, dan seterusnya. Bisa kita buktikan di sini ya. Ya gitu. Vertikal ke bawah gini. Terus lanjut ke horizontal. Horizontal kita menggunakan H sama dengan 3. Jadi setiap pergeseran ke kiri atau ke kanan itu 3 satuan, yaitu kayak 17 ke 20 dan seterusnya. Ini tuh kan sudah dibilang tadi, H kalau mau bergeser ke kanan, yaitu H itu harus kurang dari 0, yang artinya min. Dan jika ingin bergeser ke kiri, hanya itu harus lebih dari 0. Bisa kita buktikan di sini. Horizontal ke kiri sama dengan 3. Nah, terus yang horizontal ke kanan. Oke. Di sini kami juga akan membuktikan pergeseran vertikal gabungan. Jadi yang biru ini vertikal ke atas ya, vertikal ke atas. Bisa kita lihat ini vertikal ke atas, dan ini yang asli ya. Ini yang asli, dan yang oranye ini vertikal ke bawah. Di sini juga kalau ada vertikal juga harus ada horizontal. Enggak juga harus ya. Ya di sini ada horizontal juga. Yang kuning yang oranye ini yang ke kiri ya, sama dengan 3. Yang biru ini yang asli, bisa kita lihat. Iya. Yang abu-abu ini yang pergeseran ke kiri. Salah. Mohon maaf, yang abu-abu ini pergeseran ke kanan. Yang oranye ini pergeseran ke kiri. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut yang soal UTS untuk individu. Nomor 1 yaitu depresiasi penyusutan. Depresiasi atau penyusutan. Soal nomor 1, perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Ini ada soal A dan B. Yang soal A tuliskan persamaan fungsi untuk memberikan nilai Y setelah X tahun. Soal B, kapan harga truk akan sebesar $55.000? Penyelesaian. Yang soal A, persamaannya itu bisa Fx atau Y $100.000 kurangi $10.000 X tahun. Yang soal B, nilai X ketika Y $55.000 bisa dimasukkan ke Y-nya ya. $55.000 sama dengan $100.000 dikurangi $10.000 X tahun. $10.000 X tahun sama dengan, ya tadi dipindah ruas dulu, $100.000 kurangi $55.000. Langsung $10.000 X tahun sama dengan $45.000. X tahun sama dengan dipindah ruas $45.000 per $10.000. X tahun sama dengan 4,5 tahun. Jadi harga truk akan $55.000 pada tahun 4,5 tahun lagi. Soal nomor 2, penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi. Dengan fungsi ini kita bisa menyelesaikan yang ini. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Di sini ada 3 soal, yaitu berapakah jumlah unit awal dari obat yang diberikan, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam, gambarkan grafik F. Grafik F itu maksudnya grafik yang hasil yang sudah diketahui dari soal A dan B. Bisa kita lihat di sini jumlah unit awal. Jumlah unit awal kita langsung masukkan T-nya. T-nya itu 0 gara-gara kan ini unit awal. Jadi 90 kurangi 52 ln 1. Ln 1 itu sama dengan 0, jadi 90 kurangi 52 kali 0 sama dengan 90. Yang B-nya masukkan aja, tapi T-nya diganti 2 karena 2 jam. Untuk C-nya grafik F 90 di titik 1 dan 3,3 dan 52 di titik 3,3. Untuk soal nomor 3, ekspansi termal dan peralatan laboratorium. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 tambah T kurangi 70 X 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Jadi fungsi ini bisa menyelesaikan soal-soal yang ini. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T 0 sama dengan 7 derajat Fahrenheit. Bisa diselesaikan di sini. Lebar maksimal yaitu 10 tambah 0,0005 cm. Untuk memudahkan perhitungan 0,0005 cm ini bisa langsung diganti ya, 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 tambah 5 kali 10 pangkat min 4. Langsung dimasukkan aja yang tadi fungsi ini. Y sama dengan 10 tambah T min 70 dikurangi 70 kali 10 pangkat min 4.
Y-nya sudah diketahui kan, ini lebar maksimal itu sama dengan Y. Jadi 10 tambah 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 tambah T kurangi 70 X 10 pangkat min 4. 10 tambah 5 kali 10 pangkat min 4, 10 tambah T kurangi 70 kali 10 kali min 4, coret-coret. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 10 tambah T kurangi 70. 5 sama dengan T kali 70. Jadi dipindah ruas, 70 tambah 5 sama dengan T-nya 70. Lebar minimal sama seperti yang lebar maksimal. Lebar minimal dianggap Y, jadi Y sama dengan 10 tambah T kurangi 70 kali 10 pangkat min 4. 10 tambah 5 kali 10 pangkat min 4, 10 tambah T kurangi 70 kali 10, coret-coret 5, 10 T 70 T sama dengan 65 totalnya. Cari untuk soal nomor 3 sudah, jadi langsung soal nomor 4. Carilah limitnya, jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Untuk limitnya ini penyelesaiannya ini. Diketahui A limit 8x kuadrat min 3. Untuk A limit x tidak terhingga sama dengan, yaitu 8x kuadrat kurangi 3 per 2x pangkat 2 kurangi x. Dan B, soal B, limit xa x kuadrat min a kuadrat per x pangkat 4 kurangi a pangkat 4. Ditanya itu mengapa limitnya tidak ada. Penyelesaiannya A, yang untuk soal A, limit x tidak terhingga akar 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat ditambah x. Limit x tak terhingga 8x kuadrat per x dikurangi 3 per x kuadrat, ini difaktorkan untuk memudahkan. Jadi limit x tak terhingga akar 8 kurangi 3x kuadrat per 2 tambah 1 per x sama dengan 8 kurangi 0 per 2 tambah 0 sama dengan 8. Akar 8 per 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2. Untuk yang B, limit x kuadrat min a kuadrat, limit x mendekati a, x kuadrat dikurangi a kuadrat per x pangkat 4 dikurangi a pangkat 4. Limit x mendekati a, x kuadrat min a kuadrat per x kuadrat min a kuadrat, ini difaktorkan dulu. Ini aslinya plus, ya ini ada plus ada min, jadi limit mendekati x a per 1 per x kuadrat plus a kuadrat, jadi sama dengan 1 per 2 a kuadrat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.